Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Hilda. Buat kamu yang baru gabung di YouTube channel aku, kenalin, aku Hilda. Aku suka banget tentang storytelling, cerita, novel, kisah, dan lain sebagainya. Pokoknya aku suka banget tentang tulis-menulis, cerita-mencerita, dan dongeng-mendongeng. Ya, berkutat di bidang hal itulah, makanya kebanyakan dari konten aku bakalan storytelling. So, buat teman-teman yang baru gabung, aku minta banget buat teman-teman untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe, karena aku bakalan senang banget dan bikin diri aku kayak termotivasi gitu. Semakin banyak teman-teman yang komen, semakin banyak teman-teman yang like dan juga subscribe, aku pengen banget untuk bisa maksimalin waktu biar bisa upload video setiap hari. Nah, di video kali ini aku bakalan ngelanjutin ceritanya Ummu Salamah. Kalaupun kita inget di part pertama itu tentang kisahnya Ummu Salamah yang berjuang untuk tegar dan bersabar untuk menjalani dan menemani suaminya pada saat peperangan dan juga pada saat suaminya sakit. Nah, sekarang aku pengen banget ngeceritain tentang bagaimana Ummu Salamah ini dilamar oleh Rasulullah. Jadi pada saat itu Rasulullah ini mengutus seorang sahabat yang bernama Hatib bin Balta'ah. Nah, pada saat itu Hatib bin Balta'ah ini langsung dong menemui Ummu Salamah dan menyampaikan gitu kan niatnya Rasulullah kepada Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah menjawab. Pada saat itu ia sempat bercerita kepada Hatib bin Balta'ah ini kan, bahwasanya sebelum ia dilamar oleh Rasulullah, ia tuh sempat dilamar sama Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab, tetapi keduanya ditolak gitu kan, karena ada sesuatu yang kayak membuatnya, mungkin bukan dia gitu, ada seseorang lagi yang lebih baik daripada Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab yang akan melamarnya gitu kan. Lalu kemudian setelah masa idahnya selesai gitu kan, ia menerima pinangan dari Rasulullah ini gitu kan, dengan beberapa kayak wejangan yang diberikan Ummu Salamah kepada Hatib bin Balta'ah ini, yaitu Ummu Salamah mengatakan bahwasanya ia ini adalah seorang janda beranak gitu kan. Lalu kemudian kayak dia juga wanita yang sangat mencemburu gitu, jadi kira-kira Rasulullah mau atau tidak gitu kan menerima dirinya yang serba kekurangan, yang serba kayak dia bukan sosok yang sangat sempurna dan juga mulia seperti Rasulullah gitu kan. Lalu kemudian pada saat itu Rasulullah menjawab bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Kalaupun ada, ia pasti Allah telah menutup kayak kekurangan-kekurangan dan juga keburukan-keburukan dari seorang yang mulia tersebut gitu kan. Nah, terus pada saat itu Rasulullah meminang dan juga menikahi Ummu Salamah gitu kan. Lalu mereka keduanya gitu kan membina rumah tangga pada tahun keempat Hijriah. Jadi pada saat itu mereka membangun rumah tangganya ini pada tahun keempat Hijriah gitu kan. Nah, jadi ada seorang sahabat wanita yang pernah bilang gitu kan bahwasanya Ummu Salamah ini adalah janda terhormat di bangsa Arab gitu kan. Mengapa? Karena ia pada saat awal malam ia menjadi seorang wanita yang pengantin baru gitu. Terus kemudian setelah akhir malam dia mengaduk gandum. Jadi kayak waktunya itu benar-benar dimaksimalkan dengan baik, karena memang ibunda Ummu Salamah ini sosok yang sangat cerdas, sosok yang sangat bijaksana, dan sosok yang sangat mampu membagi dan juga mengatur waktu dengan semaksimal mungkin gitu. Nah, kemudian jadi ada beberapa keistimewaan dan juga kayak kedudukan Ummu Salamah ini gitu di samping Rasulullah. Jadi yang pertama, binti Abu Salamah dia pernah tidur kan bersama Rasulullah, tapi pada saat itu ia sedang berhalangan gitu, makanya ia langsung ganti baju dan langsung kayak menghindar sih, kayak lebih mencari tempat gitu kan. Kemudian Rasulullah bilang bahwasanya kamu tuh nggak perlu ganti baju dan tetaplah seperti ini gitu kan. Akhirnya Zainab binti Abu Salamah ini kembali ke Rasulullah dan tetap berpakaian seperti yang ia kenakan di awal gitu, tidak mengganti pakaiannya. Lalu kemudian
Nah, Ummu Salamah ini pernah, jadi suatu ketika gitu kan, Ummu Salamah pernah bercerita kepada Zainab pada saat itu ia sedang halangan, lalu kemudian Rasulullah pernah kayak mencium istrinya gitu dengan keadaan sangat sayang gitu. Lalu kemudian pada saat itu Ummu Salamah kondisinya sedang berpuasa. Nah, tapi Rasulullah tidak membatalkan puasanya, sehingga banyak sekali orang yang kayak menggonjang-ganjingkan hal ini, karena beberapa ulama dan juga para fuqaha kayak sempat bersinggungan tentang hal ini, mengasihkan dan juga memberikan pasal-pasal terkait perjanjian Hudaibiyah ini. Dia adalah Suhail bin Amr. Nah, pada saat itu Suhail bin Amr ini ada salah satu pasal yang membuat hati kaum muslimin ini bersedih gitu kan setelah mendengar pasal itu dibacakan oleh Rasulullah, yaitu apabila kaum musyrikin datang kepada para kaum muslimin, mereka tidak diizinkan gitu kan, dan harus dikembalikan kepada para kaum musyrikin ini. Tetapi apabila ada salah satu kaum muslimin yang datang kepada kaum musyrikin, mereka akan diterima. Nah, di pasal inilah yang membuat hati para kaum muslimin, terutama para tentara-tentara dan juga jundi-jundi Islam pada saat itu, merasa kayak terendahkan atau merasa kayak teremehkan gitulah ya, karena hal ini membuat hati mereka kayak mereka mau menampung kita gitu, sedangkan mereka nggak boleh ada kaum musyrikin yang datang kepada mereka. Nah, pada saat itu Rasulullah benar-benar kayak bingung, dan juga sampai ditanyain kan sama Umar bin Khattab bahwasanya ini beneran wahai Rasulullah gitu ya, kayak kita tuh direndahkan gitu, terus kemudian kayak hal ini tuh bener-bener kayak bukan untuk Islam banget gitu kan. Nah, pada saat itu Rasulullah datang ke kemahnya Ummu Salamah dan dia bener-bener kayak pusing banget. Lalu kemudian Ummu Salamah sempat mengatakan bahwasanya apabila kau sudah seperti ini, jangan terus berlarut gitu kan, karena umatmu akan pusing juga gitu. Maksudnya kayak kalau ketuanya aja pusing, pasti kan ke bawahnya juga pusing gitu kan. Lalu kemudian Ummu Salamah mengatakan bahwasanya keluarlah dan sembelihlah hewan kurban dan juga potong rambut gitu kan. Lalu kemudian Rasulullah keluar dan menyembelih kurban, lalu kemudian potong rambut. Nah, hal ini diikuti oleh seluruh para kaum muslimin yang telah menyiapkan kurbannya dan juga memotongnya, lalu sambil tolong menolong untuk memotong rambut-rambut mereka. Nah, pada saat ini menjelaskan bahwasanya Ummu Salamah ini adalah sosok yang mampu menenangkan hati suaminya gitu kan, sosok yang mampu membuat Rasulullah ini tetap tegar dan juga tetap untuk melanjutkan dakwahnya gitu kan. Nah, terus kemudian ada salah satu keistimewaan lagi tentang Ummu Salamah, bahwasanya ia pernah melihat malaikat Jibril, tetapi dalam keadaan dihiyah gitu kan. Nah, sebenarnya manusia pada para sahabat pada zaman dahulu gitu kan, maksudnya kayak sering gitu melihat malaikat-malaikat gitu kan, tetapi dalam bentuk dihiyah gitu kan, bukan dalam wujud aslinya. Nah, seperti yang dialami oleh Rasulullah gitu kan, Rasulullah juga sering melihat malaikat, bertemu dengan malaikat, tetapi dalam bentuk dihiyah gitu kan, bukan dalam bentuk wujud aslinya gitu kan. Bahkan Rasulullah saja baru melihat malaikat dalam bentuk aslinya itu hanya sebanyak 2 kali, dan itu benar-benar membuat Rasulullah terkejut, kayak yang seperti ini gitu ya malaikat. Salamah adalah seorang ulama, wanita generasi sahabat gitu kan, karena bayangin aja hampir di setiap harinya Rasulullah selalu membaca Al-Quran di rumah Ummu Salamah gitu kan, dan juga Ummu Salamah selalu belajar banyak, mengambil ilmu yang banyak, menggali dan terus menggali. Bahkan ada suatu kayak riwayat gitu menyebutkan bahwasannya Ummu Salamah ini adalah rujukan para sahabat tentang persoalan hukum dan juga fatwa gitu kan pada masa itu. Lalu kemudian Ummu Salamah juga menjadi pusat rujukan tentang sosialisasi, karena memang Ummu Salamah ini sosok yang sangat baik dan juga sangat dermawan gitu kan, isar juga, selalu mendahulukan kebutuhan orang lain. Nah, kemudian Ummu Salamah ini pernah meriwayatkan hadis sekitar 378 hadis. Memang tidak sebanyak Ibunda Aisyah, tetapi setidaknya Ummu Salamah pernah meriwayatkan hadis gitu kan, dan pernah meninggalkan jejak
jejak-jejak kehidupan gitu kan, bukan jejak kehidupan sih, jejak-jejak kesastraannya beliau terhadap Islam gitu kan. Nah, hingga pada suatu ketika Ummu Salamah ini hidup pada zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi dia hidup pada masa Umar, Utsman dan juga Ali. Jadi pada saat itu yang benar-benar dia hidup pada masa itu sampai pada masa Yazid bin Muawiyah. Nah, Masya Allah banget kan, Ummu Salamah ini benar-benar kayak masih kuat gitu pada saat hingga pada masa pembunuhan Husain gitu kan, pada saat itu yang memang gencar-gencarnya pembunuhan Husain. Nah, pada saat itu Ummu Salamah masih menyaksikan kejadian dan juga pemberontakan pada masa itu gitu kan. Karena memang Ummu Salamah sudah terlalu renta dan tua juga. Jadi beliau hidup sekitar 90 tahun. Terus kemudian dan Ummu Salamah ini meninggal pada tahun 6 Hijriah. Nah, sebenarnya kayak banyak banget gitu kan kayak nasihat-nasihat yang dapat kita ambil dari ceritanya Ibunda Ummu Salamah ini, yang berupa dari cerita yang perang Hudaybiyah tadi. Terus kemudian ada salah satu cerita tentang Abu Lubabah. Jadi pada saat itu ini Abu Lubabah baru masuk Islam, tapi dia kayak masih sifat-sifatnya itu kayak masih orang musyrikin gitu loh. Jadi kayak masih terbawa gitu dari kaum musyrikin. Nah, terus kemudian ada salah seorang sahabat kayak minta pendapat gitu tentang dia, tentang suatu hal yang menyangkut tentang Rasulullah. Kemudian dia menjawab bahwasanya tanyakan saja kepada Rasulullah, ia pasti akan begini gitu kan, begini. Dia sambil menunjukkan tangannya memotong urat lehernya gitu kan. Terus kemudian kayak langsung dia kayak seorang sahabat ini merasa kayak si Abu Lubabah ini merendahkan Rasulullah gitu kan. Akhirnya dia ngadu sama Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah sempat kayak langsung diam gitu kan, bahwasanya diamnya seorang Rasulullah ini marah gitu kan pada saat itu. Langsung kayak Abu Lubabah merasa menyesal dan kayak minta maaf gitu. Terus kemudian ia menghukum dirinya dengan mengikat dirinya di tiang masjid. Kemudian dia bilang bahwasanya ia nggak akan makan dan juga minum sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni taubatnya dan juga Rasulullah mengampuni kesalahannya. Nah, pada saat itu peran dari Ummu Salamah inilah yang membuat Abu Lubabah ini terbebas dari semuanya, hingga akhirnya para kaum muslimin yang lainnya membuka ikat tali dari Abu Lubabah ini dan membebaskannya dari masjid tersebut. Nah, mungkin sekian ceritanya Ummu Salamah. Semoga kita bisa bertemu untuk aku bisa menceritakan kisah-kisah dari sahabiah yang lainnya gitu kan. Aku udah cerita Ummu Aisyah, terus kemudian Khadijah, Hafsah dan juga Ummu Salamah. Semoga kita bisa diberikan kesehatan untuk bisa bertemu kembali besok. Buat teman-teman, makasih yang udah nonton video aku sampai sejauh ini. Pokoknya makasih banyak. Aku nggak ngerti lagi dan nggak tahu harus kayak gimana lagi. Jadi mungkin aku bakalan rajin-rajin upload video buat teman-teman semua. So, udah gitu aja ceritanya Ummu Salamah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.